Belum lama usai duka pasca meninggalnya ratusan jemaah korban jatuhnya krain di Masjidil Haram, maka inilah duka yang kembali menimpa pasca peristiwa Mina Kamis lalu yang juga mengakibatkan korban jemaah meninggal dunia hingga 700 lebih jiwa. Kini para korban telah dimakamkan di Tanah Suci. Lalu seperti apa suasana saat para jenazah korban dimakamkan? Benarkah karena banyaknya korban, maka cara pemakaman pun dilakukan berbaris lurus memanjang? Lalu benarkah pula ada jemaah yang meninggal dengan jari menunjuk seperti tengah dalam keadaan sholat? Tidak ada satu dalil yang, apalagi ini dalam konteks pemakaman massal ya. Pemakaman massal ini kan dengan beragam cara. Ada yang dibikin berbaris, ada yang dibikin memanjang. Mereka juga sudah punya tim penasehat ya. Sudah punya tim verifikasi. Kenapa kok dengan metode dipanjang kayak kereta begitu ya. Artinya disusun panjang gitu. Mereka pasti punya pertimbangan sendiri. Artinya apapun metode dalam penguburan massal saya rasa selama tidak menyalahi atau tidak meninggalkan yang wajib atau yang rukun itu sah-sah saja. Sebenarnya secara aturan pun yang terpenting itu adalah ketika dikafankan secara rapi kemudian sesuai dengan tuntunan agama Islam maka itu sah. Ini kan hanya metode bagaimana menguburkan secara massal. Kalau kita lihat pernah kejadian di Bosnia ketika diserang oleh negara Serbia, itu bahkan saking banyaknya darah itu mengalir di mana-mana, udah nggak sempat lagi dimandiin kan, udah nggak sempat lagi dikafanin, udah Bismillah ditumpuk bareng-bareng karena jumlahnya sudah ribuan, lebih dari 5.000, udah diuruk gitu. Ya wallahu a'lam, saya sih nggak tahu karena nggak lihat. Tapi kalaupun itu benar menunjuk, ya mudah-mudahan aja saat dia nunjuk itu seperti orang yang sedang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya mengira atau menduga husnuzon atau mengembangkan budaya berbaik sangka. Ya bisa jadi seperti hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa aja yang perkataan paling akhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kita ingat mereka kan ke sana mau ngelempar jumroh, itu lagi takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bisa jadi saat dia lagi begini kemudian ajal itu datang menjemput mereka dan mereka wafat dalam keadaan baik. Bisa dikatakan mereka sebagai seorang yang syahid di jalan Allah karena sedang melaksanakan ibadah yang sama dengan jihad. Tak hanya Tanah Suci yang berduka, dunia pun turut berbelasungkawa atas musibah Mina. Namun di lain kisah, Oki Setiana Dewi dan Ustadz Subki seakan tersadar atas pengalaman pribadi. Sejatinya di tahun ini keduanya harus berangkat haji, namun terkendala dalam urusan administrasi. Lantas seperti apa Oki dan Ustadz Subki memaknai tertundanya ibadah haji saat di Tanah Suci justru terjadi berbagai peristiwa duka yang menelan korban. Jadi ini yang terbaik lah kalau memang bisa keluar ini yang terbaik ya kan. Jadi kita syukuri alhamdulillah dan mungkin belum waktunya. Dari kedutaan juga sendiri mungkin kuotanya terbatas, jadi makanya kita nggak kebagian untuk keluar gitu. Karena kita pun daftar baru 3 bulan yang lalu sih, bukan langsung hari daftar tahun ini berangkat ya. Ya bisa jadi bagi seorang muslim sih kalau dia gagal melakukan sesuatu dia harus melihat mungkin ada hikmah di balik itu. Jadi jangan suudzon atau berburuk sangka kepada Allah. Kita bagusnya berbaik sangka, mungkin di situ ada hikmah. Tidak, karena kan musibah itu bisa terjadi di mana saja. Tapi memang kata Allah belum boleh berangkat mungkin tahun ini ya. Jadi sekarang ya lebih dipersiapkan ilmunya dulu, persiapan kesehatannya, persiapan banyak hal supaya tahun depan lebih mantap lagi ibadah hajinya kalau Allah izinkan. Saat misalnya kita berangkat kemudian kita di sana mendapatkan musibah, ya saat itulah kita mendatangi takdir kita. Saat misalnya seseorang tidak berangkat haji, ya saat itulah dia juga
memang dijaga oleh takdirnya karena memang dia belum sampai waktunya. Ya, yang jelas buat seorang mukmin kebaikan dan keburukan adalah merupakan ujian dalam hidup ini yang semuanya harus dilewati dengan keimanan, dengan kesabaran, dan mudah-mudahan kita bisa digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang menjadi penghuni surganya Allah. Lalu di lain kisah, seperti apa kesedihan Dorce Gamalama saat mengantar putri angkatnya berangkat bersama suami menetap di Yogyakarta. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Intan Harja akan hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Dan dari duka tanah suci, maka inilah kesedihan Dorce Gamalama ketika harus melepas kepergian sang putri lantaran harus ikut tinggal bersama sang suami di Yogyakarta. Lantas, seperti apakah kesedihan Dorce ketika melepaskan sang putri dan menantunya di stasiun Gambir? Dan seperti apa pula pesta perpisahan Dorce dengan putri angkatnya tersebut?